warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan hidayah beliaulah kita dapat nikmat sehat, segar dan iman. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Debbie. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Saya berasal dari Kalimantan. Prodi yang saya ambil adalah Pendidikan Agama Islam. Dan sekarang saya sudah semester 4. Nah, di sini saya akan membahas salah satu hukum tajwid, yaitu ikhfa. Sebelum kita membahas apa itu ikhfa, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa tujuan mempelajari hukum tajwid. Nah, jadi tujuan mempelajari ilmu tajwid untuk menjaga lidah agar terhindar dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Menurut para ulama, kesalahan itu disebut dengan istilah lan, yang artinya suatu kondisi yang menyimpang dari kebenaran. Dan tujuan lain dari mempelajari ilmu tajwid adalah agar dapat membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan fasih sesuai yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah tujuan dari membaca hukum tajwid. Nah, langsung saja kita membahas ikhfa. Apa itu ikhfa? Nah, secara bahasa, ikhfa adalah menyembunyikan atau menyamarkan. Sedangkan menurut istilah, ikhfa adalah melafalkan huruf dengan menyembunyikan atau menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin dibaca dengung dengan huruf di hadapannya. Nah, bagaimanakah suatu huruf bisa dikatakan hukum ikhfa? Yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ikhfa. Huruf ikhfa itu ada 15, yaitu yang pertama ada huruf ta, dan yang kedua ada huruf sa, dan yang ketiga ada huruf jim, dan yang keempat ada huruf dal, dan yang kelima ada huruf za, dan yang keenam ada huruf zai, dan yang ketujuh ada huruf sin, dan yang kedelapan ada huruf shin, dan yang kesembilan ada huruf sod, dan yang ke-10 ada huruf dot, dan yang ke-11 ada huruf to, dan yang ke-12 ada huruf zo, dan yang ke-13 ada huruf fa, dan yang ke-14 ada huruf qaf, dan yang terakhir ada huruf kaf. Nah, itulah ke-15 huruf ikhfa. Nah, sekarang gimana sih cara membunyikan huruf ikhfa ini? Jadi, cara bacanya yang pertama kita harus menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin sambil memperhatikan bunyi di hadapannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dengan menggunakan nun sukun atau tanwin. Nah, itu yang kedua. Dan yang terakhir atau yang ketiga
yaitu dengan menahan gunnah selama 2 ketukan atau 2 harokat. Nah, agar lebih mengerti, kita langsung saja ke macam-macam ikhfa dan contohnya. Sini ada 3 macam ikhfa. Yang pertama yaitu ikhfa akrab atau dekat. Yang kedua ada ikhfa ab'ad atau jauh. Dan yang terakhir ada ikhfa awsat atau tengah. Nah, itulah macam-macam ikhfa. Baiklah, yang pertama kita akan membahas yaitu ikhfa akrab atau dekat. Nah, huruf ikhfa akrab ada 3, yaitu ta, to, dal. Mengapa disebut ikhfa akrab? Karena makhraj dari ta, to, dal ini dekat dengan nun, sehingga membunyikannya lebih seperti ke huruf N. Nah, yang pertama ada contoh dari huruf ta yang bunyinya auta. Nah, begitulah kira-kira bunyinya. Dan yang kedua ada contoh dari huruf to yang bunyinya mutin. Nah, begitulah kira-kira bunyinya. Dan yang terakhir ada contoh dari huruf dal yang bunyinya lionda. Nah, itulah contoh-contoh dari ikhfa akrab atau dekat. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam ikhfa yang kedua, yaitu ikhfa ab'ad atau biasa disebut ikhfa jauh. Untuk ikhfa ini ada 2 huruf, yaitu qaf dan kaf. Mengapa? Karena qaf dan kaf itu makhraj hurufnya di pangkal lidah, jauh dengan nun, di pangkal tenggorokan, ditahan dengan 2 ketukan. Contoh dari ikhfa ab'an yaitu contoh dari huruf qaf yang berbunyi wa yanqalibu. Nah, begitulah kira-kira bunyinya. Dan yang kedua contoh dari huruf kaf yang bunyinya yang kuntum. Nah, itulah kedua contoh dari huruf ikhfa ab'ad. Dan yang terakhir adalah ikhfa awsat atau tengah. Jadi pertengahan antara bunyi N dan Eng. Huruf-huruf awsat yaitu yang pertama ada sa, dan yang kedua ada jim, dan yang ketiga ada zal, dan yang keempat ada zai, dan yang kelima ada sin, keenam ada sod, 7 ada dot, dan yang terakhir ada zo. Nah, sekarang kita ambil contoh 3 saja ya. Misal kita ambil contoh dari huruf sod yang bunyinya fa'ansob.
Nah, begitulah kira-kira. Dan yang kedua kita ambil dari huruf sin. Safiha. Nah, dan yang terakhir kita ambil dari huruf jim yang bunyinya hubban jama'ah. Nah, begitulah kira-kira bunyinya. Jadi, harus konsisten menahan gunnah, yaitu 2 ketukan atau 2 harokat. Sekian penjelasan dari saya. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.